Halo adik-adik, selamat datang di channel Ganesha Aksara. Jadi di sini kakak akan menjelaskan soal tentang penyetaraan reaksi sekaligus mengubah dari nama senyawa kimia menjadi bentuk rumus molekul dari tata nama senyawa tersebut. Ya, jadi di sini kakak punya satu contoh soal ya, di mana dia minta serahkan reaksi berikut, yaitu reaksinya adalah natrium hidroksida direaksikan dengan asam sulfat menghasilkan katanya natrium sulfat dan air. Jadi kalian harus ingat yang namanya tata nama senyawa kimia dulu ya. Jadi yang pertama kita ubah dulu ke bentuk rumus kimianya ya. Jadi natrium itu merupakan Na, lambangnya Na. Natrium dia merupakan golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti nanti dia muatannya positif. Kemudian hidroksida itu adalah OH. Hidroksida itu OH, nanti muatannya adalah negatif. Nah, direaksikan. Kata direaksikan berarti nanti tinggal ditambah aja, ditambah dengan asam sulfat. Yang namanya asam pasti dia selalu ada H-nya. Berarti nanti asam itu H positif. Nah, sulfat itu adalah tata nama anion poliatom. Jadi sulfat itu adalah SO4 2-min. Kalau menghasilkan berarti dia menggunakan nanti tanda reaksi. Kemudian natrium sulfat, natrium itu berarti tinggal kita tambahkan saja yang tadi, Na positif, sulfat adalah SO4 2-min. Kemudian di sini dia bilang adalah air. Air itu adalah H2O. Nah, jadi setelah kalian mencari yang namanya kation dan anion dari masing-masing senyawa tersebut, jadi kita sekarang tinggal gabungkan aja. Jadi Na sama OH. Di sini yang langkah pertama kalian harus lihat muatannya. Kalau nanti muatannya angkanya sama, maksudnya antara +1 dengan -1 atau +2 dengan -2, tinggal dia digabung biasa saja. Jadi ini jadinya nanti NaOH. Nah, kemudian ditambah dengan asam sulfat. Di sini dia bilang antara H+ sama SO4 2-min muatannya berbeda. Jadi untuk biar kita bisa menyamakan yang namanya muatan, yang di kirinya +1, di kanannya -2. Agar mau menjadi 2, berarti yang di kirinya kita kali 2 dia. Nah, kalau ini kita gabung, jadinya H-nya itu nanti sebanyak 2. Jadi H-nya 2, kemudian SO4-nya ada 1. Jadi H2SO4. Sudah? Nah, habis itu kakak lanjut ke natrium sulfatnya. Di sini juga natrium sulfat, dia Na itu +1, SO4-nya -2. Agar dia mau sama jumlah muatannya, berarti Na-nya kita kali 2. Kali 2, kalau kita gabung, dia akan menjadi Na-nya itu sebanyak 2, SO4-nya nanti 1 aja. Terus, dan air ya, berarti H2O. Nah, di sini tinggal kalian isi tanda reaksi aja. Nah, setelah itu baru kita bisa menyetarakan dari reaksi berikut. Langkah yang pertama, nanti kakak akan membuat dua metode secara langsung dan secara matematikanya. Di sini kakak akan menggunakan metode secara langsung dulu. Berarti kita nanti cari masing-masing jumlah atom dari masing-masing senyawanya. Nah, yang pertama itu di sini ada Na. Na jumlahnya adalah 1. Kemudian di sini O jumlahnya adalah 1 juga. Habis itu H di sini jumlahnya 1. Nah, yang di sini H itu jumlahnya 2, S jumlahnya 1, O jumlahnya 4. Kemudian yang di sini Na itu jumlahnya 1, Na itu jumlahnya 2, kemudian S itu jumlahnya 1, O jumlahnya 4. Di sini H jumlahnya 2, O jumlahnya 1. Nah, yang kalian setarakan terlebih dahulu itu adalah selain atom H dan atom O. Jadi yang kita setarakan adalah Na-nya. Di Na di kiri itu ada 1, di kanan itu ada 2. Agar dia mau sama 2, berarti yang sebelah kirinya kita kali 2. Berarti Na-nya ini kita kali 2. Kalau Na-nya kita kali 2, karena dia di dalam satu senyawa, otomatis O-nya juga dikali 2, H-nya juga dikali 2, karena pengalinya 2, di depan NaOH, kita isikan angka 2. Ini berubah dia menjadi 2, ini berubah jadi 2, ini berubah jadi 2. Nah, Na-nya udah setara. Karena tadi kakak bilang selain
O dan H berarti kita samakan S-nya. S-nya di kiri 1, di kanan juga 1. Karena udah sama, kemudian baru kita setarakan yang terakhir antara H sama O, bebas. Mau H dulu, mau O dulu, bebas ya. Jadi di sini kakak akan menyetarakan H terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri atau di sebelah kiri tanda reaksi itu ada 2H. Berarti di sini hanya ada 2, di sini juga 2. Berarti kalau kita jumlah, dia menjadi 4. Nah, kalau yang sebelah kanan, itu baru ada H sebanyak 2 aja. Biar dia mau menjadi 4, berarti ini kakak kali 2. Kakak kali 2, karena dia di dalam satu senyawa, berarti di bawah dikali 2 juga, pengalinya 2. Ini berubah menjadi 4, O-nya berubah menjadi 2. Nah, setelah itu baru kita samakan sekarang O. O di sebelah kanan juga ada 2, di dalam 2 ya, di dalam 2 senyawa ada di NaOH sama di H2SO4. Kalau ini kita jumlah, itu antara 2 tambah 4 jadinya 6. Nah, untuk yang sebelah kanannya, di sini juga ada 2, berarti O-nya ini sama O-nya H2O. Ini kita jumlah juga dia 6. Nah, kalau udah semua atomnya itu sama, jumlah di ruas kiri dan di ruas kanannya, berarti ini udah namanya reaksi setara. Ini nanti namanya adalah penyetaraan secara langsung. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan kalian bagaimana caranya secara matematikanya. Ya, soal yang ke B, misalkan kakak punya C3H8 ditambah O2, dia menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau misalkan perumpamaan dengan aljabar, matematika, langkah yang pertama, kita perumpamaan masing-masing koefisien dari masing-masing senyawa atau molekulnya itu, anggap aja yang di depannya ini kita anggap koefisiennya nanti A, kemudian ini kita anggap B, ini kita anggap C, ini kita anggap D. Nah, kita sekarang sama seperti tadi, syaratnya itu adalah jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanannya itu sama. Berarti yang pertama, kita kalau ingin menyetarakan O, nah agar O-nya sama ya, untuk menyetarakan C agar C-nya sama, berarti dari rumus ini kita nanti mendapatkan bagaimana caranya, berarti tinggal kalian A dikali sama 3. A dikali sama 3, kemudian yang di sini C dikali sama 1. Kenapa di sini A dikali sama 3? Karena C-nya di sini ada 3, berarti 3 kali A, jadinya nanti ini 3A, A kali 3 jadinya 3A, habis itu karena C-nya sebelah kanan cuman ada di CO2 aja, berarti C dikali 1 jadinya sama dengan C aja. Itu persamaan yang pertama. Habis itu untuk menyamakan H, H-nya sama, caranya itu adalah berarti karena H itu juga ada di CH3 dan H2O aja, tinggal kalian ini juga dikali, A-nya dikali sama 8, habis itu D-nya dikali sama 2. Berarti kita akan mendapatkan persamaan yang kedua itu adalah 8A itu sama dengan, berarti D dikali 2 jadinya 2D. Kemudian yang ketiga, kita sekarang akan U-nya, menyamakan U ya, U-nya sama. Bagaimana caranya menyamakan O? Nah, O itu ada di O2, ada di CO2 sama H2O. Berarti di sini kita menggunakan 3 variabel. Berarti B-nya dikali sama 2, kemudian C-nya dikali sama 2, kemudian D-nya dikali sama 1, karena jumlahnya dia 1. Ya, berarti kita mendapatkan persamaan bahwa B kali 2 jadinya 2B. 2B itu sama dengan, kenapa sama dengan? Karena nanti tanda reaksi atau tanda panah itu kita gunakan sama dengan D. Karena jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan. Jadinya 2B itu sama dengan, berarti C kali 2 jadinya 2C, ditambah sama D dikali 1 jadinya D. Nah, setelah itu, kita sekarang permisalkan saja. Ya, karena nanti yang kompleks itu adalah C3H8, berarti kita misalkan aja. Nanti A-nya itu sama dengan 1. Misal gitu ya. Misal A-nya sama dengan 1.
Berarti dari persamaan yang pertama kita mendapatkan bahwa 3A itu sama dengan C. Berarti A-nya tadi kita misalkan adalah 1. Berarti tinggal kalian masukkan aja. Berarti 3 dikali sama 1 itu sama dengan C. Berarti nanti C-nya kita dapatkan 3. Sudah? Habis itu ke persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua itu dia bilang bahwa 8A sama dengan 2D. 8A sama dengan 2D. Berarti di sini A-nya dia bilang tadi 1. Berarti 8 dikali 1 sama dengan 2D. Berarti D itu sama dengan tinggal 8 dibagi sama 2. Berarti D-nya kita dapatkan 4. Nah, setelah itu yang terakhir kita tadi menyamakan O dengan persamaan reaksi adalah, persamaan aljabarnya 2B sama dengan 2C ditambah 2D. 2B sama dengan 2C ditambah D. Nah, tadi kita B-nya belum kita dapatkan atau belum diketahui, kemudian C-nya udah ada 3, tinggal kita masukkan aja, D-nya udah kita dapat 4. Berarti dari sini kita dapat 2B itu sama dengan 2 dikali C-nya adalah 3, kemudian D-nya adalah 4. Berarti dari sini kita dapat 2B itu sama dengan 2 kali 3 adalah 6, ditambah sama 4. Berarti 2B sama dengan 10. Berarti B-nya kita mendapatkan 10 dibagi sama 2. Jawabannya 5. Nah, setelah kita mendapatkan semua variabel, berarti variabel A-nya udah kita mendapatkan 1, C-nya udah kita dapatkan 3, D-nya kita udah dapatkan 4, kemudian B-nya udah kita mendapatkan 5. Berarti tinggal kalian masukkan aja ke persamaan reaksi yang tadi. Berarti nanti kita dapat reaksi setaranya. Reaksi setaranya itu adalah jadinya A-nya 1, berarti yang ke 1 nggak ditulis, langsung aja ke C3H8-nya. C3H8 ditambah BO2. B-nya kita mendapatkan 5, jadinya 5O2 menghasilkan CCO2. C-nya tadi kita mendapatkan adalah 3. Berarti di sini 3CO2 ditambah sama DH2O. D-nya kita mendapatkan 4 tadi ya. Berarti 4H2. Berarti nanti ini adalah reaksi setara dari yang awalnya soalnya ini berubah menjadi setaranya seperti ini. Mungkin itu cara matematikanya dalam bentuk aljabar. Berarti nanti kalian bisa menggunakan yang namanya secara langsung yang kita buat tadi yang A, atau secara matematikanya. Jadi nanti yang lebih pasti itu adalah menggunakan secara matematika. Oke, sekian penjelasan soal, 2 soal penyetaraan reaksi langsung ke mengubah nama ke rumus kimianya tadi. Sekian dari kakak, sampai jumpa.